Tuku bakpia ing kota, manis tenan rasanya, ayo menyangat Yogyakarta, ngerot ian ngerasa kaendahannya. Perkenalkan kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari Adit, Zalfa, dan Kalista. Inilah strategi komunikasi kami dalam melestarikan cagar budaya di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya baik di darat atau di air. Sebagai kekayaan bangsa, cagar budaya memiliki makna penting untuk memberi pemahaman dan perkembangan sejarah, ilmu, dan kebudayaan. Oleh sebab itu, pentingnya melestarikan cagar budaya di Indonesia seharusnya merupakan sebuah pengetahuan umum bagi masyarakat dan menjadi kewajiban bersama. Hal ini juga telah diatur dalam regulasi berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010. Namun, nyatanya pelestarian cagar budaya ini belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari data yang dioleh Lokadata Beritagar ADI. Pada 2018, di mana tercatat ada 17,2% cagar budaya yang tidak dilestarikan atau dirawat dengan baik. Mayoritas dalam kondisi tidak bersih, lapuk, rapuh, roboh, atau bahkan sudah hilang separuh. Bahkan, cagar budaya yang diakui secara internasional pun tak luput dari kerusakan. Sebagai salah satu ikon dari cagar budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO, masih ditemukan kasus-kasus vandalisme di Candi Borobudur, seperti mencoret bagian-bagian candi, mencuri, merusak stupa, dan juga membuang sampah sembarangan di area candi oleh wisatawan yang tidak bertanggung jawab. Next. Baik, maka sebagai satu lembaga yang berfokus pada pariwisata, Kemenparekraf telah membuat program yang bergerak mengembangkan potensi wisata di Indonesia, yaitu melalui Stronomics Tourism, di mana pendekatan pariwisata ini mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan menggunakan kekuatan budaya sebagai nyawa dari destinasi. Untuk itu, Kemenparekraf memperpanjang tangannya melalui Generasi Pesona Indonesia yang berfokus mempromosikan pariwisata Indonesia. Namun, sayangnya hal ini belum dimanfaatkan untuk membangun kesadaran terkait pelestarian cagar budaya. Oleh sebab itu, akan dilakukan kerjasama untuk membantu meningkatkan kesadaran pelestarian cagar budaya melalui media sosial, mengingat hampir 70% kegiatan dari program Genpi ini juga telah dilakukan secara online dengan memanfaatkan media sosial. Strategi aktivasi Genpi di media sosial dinilai sangat tepat karena berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh We Are Social bersama Hootsuite pada Februari 2022, jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 191,4 juta orang, yang setara dengan 68,9% dari total penduduk Indonesia itu sendiri. Survei dari Kata Data juga menyatakan bahwa 76% dari respondennya mencari informasi melalui media sosial. Oleh sebab itu, nantinya kampanye kami akan memaksimalkan penggunaan media sosial Kemenparekraf dalam membuat kampanye terkait pelestarian budaya. Minat masyarakat dalam menjadi content creator juga meningkat. Data yang diperoleh dari Social Buzz menyatakan bahwa peningkatan jumlah pendaftaran content creator telah mencapai 3 kali lipat, dengan peningkatan tertinggi berasal dari segmen milenial sebesar 45,93% dan Gen Z sebesar 51,56%. Dengan tingginya angka penggunaan media sosial dan minat dalam menjadi konten kreator, tidak dipungkiri bahwa masih banyak pengguna yang membuat konten tidak pantas dan bahkan bisa merugikan. Contohnya seperti yang terjadi di Yogyakarta, karena ulah wisatawan yang ingin membuat konten di Museum Keraton yang di Yogyakarta itu meningkat, pada akhirnya menyebabkan media Sri Sultan Hamengkubuwono VIII menjadi rusak. Selain itu, fasilitas di Malioboro juga seringkali rusak hanya karena disebabkan oleh warga yang tidak bertanggung jawab saat membuat konten. Dengan itu, kami melakukan kampanye yang bernama Adiratna Yogyakarta, yang diharapkan melalui kampanye ini, pihak Kemenparekraf mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan kesadaran wisatawan mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya di Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Lalu inti dari permasalahan yang kami rumuskan adalah rendahnya kesadaran wisatawan mengenai pelestarian cagar budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus tujuan dari kampanye kami adalah meningkatkan kesadaran wisatawan mengenai pelestarian cagar budaya di daerah istimewa Yogyakarta, dengan turunan objektif berupa peningkatan attention, comprehension, dan retention dari para wisatawan mengenai hal tersebut.
Lalu, target publik utama kami adalah wisatawan lokal yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, baik laki-laki dan perempuan berusia 18-35 tahun yang aktif membuat konten di media sosial. Untuk target kedua kami adalah wisatawan lokal di seluruh Indonesia, baik laki-laki dan perempuan berusia 18-35 tahun yang aktif menggunakan media sosial. Boleh di next. Nah, untuk bisa memberikan message kepada mereka, kami membawakan pesan Jaga Adiratna Yogyakarta, yang memiliki arti bahwa setiap wisatawan memiliki peranan dalam melestarikan perhiasan yang indah atau Adiratna Yogyakarta. Dalam hal ini yaitu cagar budaya. Next. Baik, strategi pertama kita melalui social media activation ada fotografi competition yang menggunakan platform Instagram, yang dimana sistematikanya adalah objek dari fotografi merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Yogyakarta. Hasil karya diupload pada laman Instagram masing-masing dan menjelaskan serta menceritakan cagar budaya yang menjadi objek foto dengan menambahkan hashtag berupa Jaga Adiratna Yogyakarta. Untuk timeline sendiri selama 1 bulan yang dimulai dari bulan Juli awal sampai dengan bulan Juli akhir. Next. Masih di ranah competition, ada vlog competition berjudul Jelajah Adiratna Yogyakarta. Kali ini kita menggunakan merambah ke platform TikTok dengan sistematikanya bergabung dengan hashtag Jaga Adiratna Yogyakarta yang membuat video vlog mengenai cagar budaya yang dibanggakan di Yogyakarta. Kemudian menjelaskan serta menceritakan cagar budaya menjadi objek video serta menambahkan caption kembali hashtag berupa Jaga Adiratna Yogyakarta. Next. Nah, untuk kompetisi selanjutnya ada dari platform YouTube yaitu yang berjudul What If. Sistematiknya sendiri itu membuat film pendek mengenai visualisasi jika cagar budaya dirusak dan usaha preventifnya. Durasinya sendiri terdiri dari 5-10 menit dan terakhir menjelaskan makna film dan menambahkan hashtag Jaga Adiratna Yogyakarta pada akhir description. Selanjutnya melalui Instagram Kemenparekraf, di sini kami akan membuat challenge yang bernama Do and Don't Challenge pada pengguna media sosial Instagram, di mana nantinya peserta membuat konten video reels yang berisi do and don't saat berada di cagar budaya. Video yang dibuat dikemas sesuai dengan kreativitas masing-masing peserta. Dan nantinya setiap video challenge yang diupload wajib menggunakan hashtag Jaga Adiratna Yogyakarta. Next. Selanjutnya, kami juga akan melakukan optimalisasi Instagram Genpi Indonesia untuk menyebarkan informasi mengenai pelestarian cagar budaya. Konsep konten yang akan kami buat yaitu yang pertama konten reels yang berkonsep storytelling yang isinya membahas mengenai sejarah berbagai cagar budaya Indonesia. Selanjutnya kami juga akan melakukan live Instagram bersama Melody Agenda dan kami juga akan mengupload konten untuk feed Instagram. Next. Selanjutnya ada workshop dengan judul Kreasi dari Edukasi yang berkolaborasi dengan sebuah platform pembelajaran bidang industri kreatif yaitu Hatching Academy. Setelah sebelumnya melalui sistem penyeleksian peserta, akan dilakukan sesi coaching secara berkala setiap bulannya yang dibarengi dengan mini project yang diunggah di laman Facebook dan final project pada akhir workshop. Pindah ke platform YouTube, kami juga merancang sebuah variety show berjumlah 5 episode yang menggunakan cast dari acara televisi terkenal Tonight Show, yaitu Vincent Rompis dan Dedi Mahendra Desta. Dibungkus dengan konsep yang seru dan lucu, variety show dengan judul Jogja Bareng Vindes ini akan berisi misi yang harus dilakukan oleh Vincent dan Desta selama berada di beberapa cagar budaya di daerah istimewa Yogyakarta, yang bahkan terkadang harus mengikut sertakan masyarakat sekitar. Diharapkan akan terdapat peningkatan dari wisatawan lokal maupun para penonton mengenai situasi dan kondisi dari cagar budaya masa kini dan pentingnya mengambil tindakan mengenai hal tersebut. Strategi selanjutnya yaitu penggunaan ambassador engagement. Menjadi seorang juru bicara pada G20 yang dibarengi dengan segudang prestasi, Maudy Ayunda seringkali menjadi panutan oleh berbagai generasi, terutama generasi muda. Mengingat kampanye ini berfokus pada edukasi, kami merasa bahwa Maudy Ayunda adalah pilihan yang tepat untuk menjadi ambasador dari kampanye ini. Berfokus di media sosial Instagram, Maudy Ayunda akan melakukan posting di akun resminya, melaksanakan live bersama Kemenparekraf, serta mengunggah video yang semuanya akan mengenai edukasi tentang konten yang edukatif. Kemudian selanjutnya, Jeremy Pauline merupakan seorang influencer dengan segudang prestasi yang gemar mengunggah konten-konten bersifat edukatif. Oleh sebab itu, Jeremy Pauline juga menjadi teladan bagi generasi muda, yang juga menjadi alasan kenapa kami memilihnya sebagai seorang ambasador.
Jerome dianggap sebagai opsi yang efektif dalam menyebarkan konten-konten edukasi seputar cagar budaya melalui akun YouTube-nya, yaitu Nihongo Mantaku. Selanjutnya pada strategi special event, di sini kami akan melakukan exhibition yang dilakukan secara virtual melalui website Kemenparekraf. Dan exhibition ini dinamakan Adiratna Yogyakarta. Nantinya, exhibition ini akan menampilkan karya fotografi dan juga short movie dari peserta competition. Dan di sini pengunjung exhibition nantinya akan mendapat experience yang sama seperti layaknya mengunjungi museum karya seni biasanya. Karena pengunjung dapat secara bebas untuk mengeksplor karya seni yang ada melalui gadget pribadinya. Boleh di next. Baik, setelah melewati rangkaian campaign yang cukup panjang, tiba di special event kami yaitu Malam Penghargaan Adiratna Yogyakarta. Sistematiknya sendiri dilaksanakan secara hybrid, sebagian yang hadir offline adalah nominasi dan beberapa jajaran penting dari Kemenparekraf dan berisikan penghargaan bagi pemenang lomba, penghargaan masyarakat yang aktif berpartisipasi pada campaign, dan terdapat performance juga. Untuk platform sendiri kami karena hybrid jadi dibagi dua, itu offline dengan menyewa venue dan online melalui akun YouTube. Dengan rentang waktu selama 3 bulan, kampanye Adiratna Yogyakarta akan diawali dengan challenge Do's and Don'ts di Instagram selama 1 bulan penuh di bulan Juni. Kemudian ada pengunggahan infografis di akun Instagram Genpi Indonesia, workshop edukasi dari kreasi, serta ambassador engagement. Lalu pelaksanaan kompetisi baik cabang fotografi di Instagram, videografi di TikTok maupun short movie di YouTube akan dilaksanakan selama bulan Juli dan diakhiri oleh exhibition di bulan Agustus serta awarding night di minggu terakhir bulan Agustus. Dari sudut pemaparan kami, untuk bisa mencapai goals dan objektif serta tujuan dari tiap program, dibutuhkan total dana sebesar Rp551,157 juta. Next. Maka dari itu, bersama Kemenparekraf, mari kita menjaga dan melestarikan cagar budaya di Indonesia. Mulai dari kita untuk Adiratna Yogyakarta. Matur nuwun.